Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun. Whitmer mendefinisikan coaching sebagai kunci pembuka potensi seseorang untuk memaksimalkan kinerjanya. Saya Ella Novrianti dari SMK Negeri 8 Bandar Lampung, calon guru penggerak angkatan ke-7. Pada aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik, saya akan melakukan coaching kepada rekan sejawat saya, Bapak Imran Rizal. Beliau adalah guru pendidikan agama Islam di SMK Negeri 8 Bandar Lampung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya Pak? Mengganggu. Oh enggak, silakan masuk Pak. Silakan duduk Pak. Ada yang bisa dibantu Pak? Iya Bu, sesuai yang di SK kan kepala sekolah kan saya hanya supervisi oleh Ibu. Kalau bisa segera gitu Bu. Iya benar Pak, kan berdasarkan SK pembagian dari kepala sekolah memang saya mendapatkan tugas untuk mensupervisi Pak Imron. Jadi ketika kita mensupervisi nanti Pak, tahapannya itu ada pra supervisi, kemudian ada supervisi kelas dan juga pasca supervisi. Iya, jadi ketika kita di pra supervisi kita akan membahas terkait dengan pelaksanaan supervisi nantinya, pengembangan apa yang akan Bapak lakukan yang bisa saya lihat ketika observasi di kelas nanti. Gitu. Apa yang disiapkan Bu? Untuk pra supervisi dulu kan kita. Pra supervisi perangkat pembelajarannya sudah ada Pak. Ada. Nah nanti kalau pra supervisi itu di bawah. Oh, gitu. Iya. Kapan ya Bu kira-kira bisa Bu? Kalau bisa sih segera gitu. Bapak kira-kira bisanya kapan? Sekarang bisa Bu, kalau Ibu nggak keberatan gitu. Oh oke. Kebetulan saya juga lagi tidak ada agenda, berarti siang ini nggak apa-apa. Sebentar saya ambil dokumennya dulu Bu. Oh iya, silakan Pak. Pak kira-kira mau dilaksanakannya di kelas mana ini supervisinya? 10. Oh kelas 10 KKR di hari Pasar ya Bu. di hari Selasa di kelas 10 KKR. Iya. Saya akan ikut masuk ke kelas Bapak untuk melihat proses pembelajaran yang ada di kelas ya Pak ya. Oh gitu ya Bu. Iya. Itu selama mengajar ya Bu ya? Iya, jadi dari awal, dari proses awal sampai dengan selesai. Oh boleh Bu. Ya insya Allah Bu, siap. Oke, terima kasih Pak. Kita sudah melakukan observasi atau supervisi. Nanti ini mohon diisi ya Pak ya. Apa ini Bu? Itu rencana pengembangan dirinya mohon diisi. Nanti sebelum supervisi kelas nanti diserahkan ke saya. RPP nggak ada yang direvisi Bu? Alhamdulillah ini bagus, RPP-nya sudah lengkap, sudah ada pengembangan kompetensi sosial emosionalnya, contoh soal, lembar penilaian sampai LKPD-nya sudah ada. Jadi sudah ada. Ya, baik Bu. Nanti kalau misalnya saya tanya-tanya lewat SMS lewat WA, oke WA. Oh nggak apa-apa Pak, tenang aja itu boleh. Ya. Asal jangan tengah malam ya Pak ya, nanti saya lagi tidur. Makasih ya Bu ya. Ya, sama-sama Pak. Ya, Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
Coba masih ingat kalian Sumpah Pemuda? Ya, bagus ya, kita sebagai generasi muda harus selalu ingat semangat para pejuang yang dulu, para pemuda dahulu dalam berjuang menegakkan kemerdekaan, kemerdekaan. Mereka bersatu dengan semangat Sumpah Pemuda. Kita tarikan semangat Sumpah Pemuda. Mari kita sama-sama ikrarkan Sumpah Pemuda. 1, 2, 3. Sumpah Pemuda. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bersumpah Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bangsa Indonesia. Oke, bagus sekali. Minggu lalu kita belajar apa? Tentang nikah ya, tentang permasalahan pernikahan. Kemarin kita belajar tentang pernikahan, masalah-masalah pernikahan menggunakan metode problem based learning. Sebelum kita belajar lebih lanjut, Bapak pengen tahu dulu penilaian kalian, motivasi kalian terhadap belajar agama. Silahkan kalian isi angket yang sudah dikirim di grup WA. Oke, sudah selesai ya. Selanjutnya untuk supaya belajar kita berjalan sesuai diharapkan, kita lakukan kesepakatan di antara kita. Yang pertama, di antara kita harus kerjasama dalam pembelajaran, yaitu guru membantu mengarahkan proses belajar, sementara peserta didik mengikuti proses belajar. Yang kedua, saling mendukung antara guru dengan peserta didik dan di antara peserta didik. Kemudian disiplin dalam belajar, yaitu dengan sikap mengikuti alur tugas, fokus dan serius mengerjakan tugas. Nah, pada hari ini kita akan belajar masih tentang pernikahan, tapi kita belajarnya hari ini membuat project. Hari ini kita belum TikTok, masih membuat poster ya, membuat poster di HP kalian masing-masing, cara berkelompok. Boleh kalian masing-masing kelompok itu setiap anggota buat masing-masing, atau juga buat satu, yang lainnya ngasih tahu, ngasih saran, dan buat di aplikasi Canva ya. Setelah itu nanti ditunjukkan di depan, nanti kawan-kawannya menilai ini kurang apa. Paham ya? Baik, nanti setelah selesai dipresentasikan di depan kelas. Dalam ucap kamu harus ada kata-kata apa? Nikah, ya, atau sama-sama itu. Terus kemudian kata-katanya berulang, ijab dulu, baru ngobrol dulu. Contohnya, wali perempuan berkata kepada calon pengantin laki-laki, aku nikahkan anak perempuanku bernama Zahra binti, ada ya? Ada. Tidak ada deh. Zubaidah binti Sujadi dengan Joko bin Harsono dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan emas 50 gram dibayar tunai. Dan yang mempelai laki-lakinya menjawab, saya terima nikah dan perjodohan dengan diri saya dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Maka para saksi mengucapkan lalu dicatat oleh Pak Penghulu ya, perwakilan dari Kementerian Agama bahwa susah. Selanjutnya, setelah terjadi pernikahan, maka ada hak dan kewajiban antara suami dan istri. Kewajiban suami yaitu memberi nafkah, pakaian, dan tempat tinggal kepada istri dan anak.
Kewajibannya apa? Patuh dan taat pada suami dalam batas yang sesuai dengan ajaran Islam. Kalau suaminya nyuruh judi, harus menurut, menolak karena itu keluar dari ajaran Islam, ya, diharamkan oleh Islam. Jadi kalau sesuatu diharamkan oleh ajaran Islam dan kalian disuruh sebagai istri disuruh oleh suaminya melakukan perbuatan yang melanggar ajaran Islam, kalian harus menolak. Ya, tapi kalau suami kalian sakit parah berbulan-bulan, kalian harus merawatnya, harus patuh, ya, harus turut pada suami. Itu pahalanya kan. Contohnya istri siapa? Contoh istri Nabi Lut. Ya. Jangan seperti istri Nabi Nuh, ya. Istri Nabi Nuh sama anaknya yang bernama Kan'an diajak insaf, diajak beribadah, nggak mau. Mereka lebih nurut ke orang masyarakat yang berbuat maksiat. Diajak naik kapal, nggak mau, akhirnya tenggelam, ya. Itu kewajiban istri. Ini kita konsepnya udah ada. Terus ini buat nikah, ini hukumnya udah ada, tinggal hiasannya sama cari pengertiannya. Ya. Oh iya, coba lu cari pengertiannya dong. Pengertiannya kenapa? Pengertian nikah. Hukum nikah. Ini hukumnya udah ada. Nikahnya batal. Ini. Ih, kok beda? Nah, kayak gini nih cakep nih. Ke kelompok 2 silakan maju, presentasikan hasil posternya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sini ada hasil proyek dari kelompok kita yang kami buat. Saya akan menjelaskan proyek yang sudah kami buat. Hukum nikah. Hukum nikah itu ada beberapa macam, jaiz atau mubah, wajib, sunnah, makruh, dan haram. Jaiz atau mubah ini adalah asal-muasal hukum menikah. Wajib bagi orang yang sudah mampu menikah serta dikhawatirkan bila tidak menikah melakukan perbuatan maksiat perzinahan. Sunnah bagi orang yang sudah sanggup menikah dan masih mampu menjaga diri dari perbuatan maksiat berzina. Makruh bagi orang yang sudah ingin menikah dan memiliki hasrat biologis tetapi belum mampu memberikan nafkah kepada tanggungannya. Haram bagi orang yang ingin menikah tetapi mempunyai niat buruk seperti niat menyakiti perempuan atau niat buruk lainnya. Sekian dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bapak ambil kesimpulan bahwa kalau kita dalam sehari-hari senantiasa taat menjalankan ajaran agama Islam, insya Allah kita tidak akan terjerumus dalam pergaulan bebas, pergaulan maksiat, sehingga pada saatnya nanti, saat masanya kita menikah, kita akan mengalami pernikahan yang sesuai harapan, karena banyak di antara orang-orang pendahulu kita ya gagal mengalami pernikahan yang membahagiakan gara-gara pergaulan bebas, harus satu dua, sehingga pernikahannya tidak berjalan dengan lancar, ya. Oke, itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Bagaimana pembelajaran yang dilakukan dengan model diskusi? Rasanya gimana? Seru ya. Asik ya.
pembinaan pada hari ini. Marilah kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Bisa doa kafaratul majlis? Kayak mana? Ya. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat siang Pak Imron. Siang Bu. Pada siang hari ini kita akan melakukan pasca observasi, Ya. di mana minggu lalu kita sudah melakukan pra-observasi di hari Senin, kemudian di hari Selasa kita sudah observasi di kelas, dan hari ini kita akan berdiskusi tentang pelaksanaan pembelajaran yang telah Bapak lakukan di kelas 10 KKR. 2 KR. Ya. Terkait dengan pembelajaran di 10 KKR, waktu itu tujuan pembelajarannya apa ya Pak ya? Tujuan pembelajarannya, kalau tujuan pencapaian kompetensi kan yang pertama memberikan pengetahuan kepada siswa, kemudian bisa menyampaikan melalui media poster digital, dan nanti pertemuan yang akan selanjutnya sih rencananya kan mau simulasi terkait konteks materi. Dan tujuan lainnya adalah penggunaan metode atau teknik belajar itu adalah untuk memotivasi belajar siswa, karena pada pertemuan-pertemuan selanjutnya, materi sebelumnya itu kan siswa cenderung lebih pengen main gadget tapi main game sendiri, atau sesuai keinginan sendiri. Tapi saya ingin bagaimana gadget yang mereka punya itu untuk belajar, itu untuk meningkatkan belajar mereka. Kemarin saya sudah melakukan observasi di kelas. Memang pada saat pembelajaran saya lihat dari tahapan di awal Bapak sudah menanamkan budaya-budaya positif yang ada di kelas, terus penanaman pendidikan berkarakter yang ada di kelas. Kalau tidak, kemarin kita lihat Bapak sudah pembelajaran dimulai dengan berdoa, kemudian merefleksikan pembelajaran sebelumnya, dan ada yang sedikit menarik bagi saya adalah Bapak menanamkan jiwa nasionalisme kepada siswa dengan bersama-sama mengucapkan Sumpah Pemuda. Itu salah satu penanaman karakteristik yang sudah Bapak lakukan. Kemudian Bapak menyampaikan tujuan pembelajaran, materi, kemudian materi yang disampaikan pun tidak hanya dari buku bacaan, tetapi juga dari konten yang bisa diakses melalui handphone. Karena kan tujuan pembelajaran awal Bapak adalah bagaimana handphone dimanfaatkan untuk belajar siswa. Alhamdulillah itu sudah terlihat. Kemudian setelah materi Bapak membagi siswa dalam beberapa kelompok untuk berdiskusi mengerjakan tugas melalui aplikasi Canva. Ya, jadi siswa disuruh membuat poster menggunakan aplikasi Canva, yang Canva itu bisa diakses oleh teman satu kelompok ya. Jadi saya melihat proses itu sampai dengan Bapak mempersilahkan siswa untuk mempresentasikan hasil dari proyek poster itu. Jadi memang luar biasa, pembelajarannya sudah terakomodir semua, penanaman kompetensi sosial emosional juga sudah ada. Kemudian siswa juga saya lihat antusias gitu ketika mereka mengerjakan poster menggunakan aplikasi Canva. Mereka antusias, nggak ada yang nganggur gitu. Jadi semuanya berperan untuk membuat poster itu, karena kan di Canva bisa langsung diakses oleh semua orang gitu. Ketika Bapak juga mempersilahkan siswa untuk bertanya dan memberikan apresiasi kepada siswa yang mampu, yang berani mengungkapkan pendapatnya gitu. Cuman kalau saya lihat dari awal sampai dengan akhir, sampai dengan siswa presentasi, berjalan luar biasa, siswa antusias yang saya lihat dari proses itu. Memang apa ya, chemistry ya, ada sedikit, saya melihat masih ada sedikit jarak antara guru dan siswa gitu. Mungkin kurang akrab gitu ya, atau mungkin saya melihatnya kurang akrab mungkin karena Bapak guru agama gitu kan, terus siswanya kebetulan perempuan semua gitu. Jadi
saya melihat ya sedikit kurang akrab itu saja sih. Gitu. Jadi kalau melihat dari pembelajaran kemarin Pak di hari Selasa yang lalu, menurut Bapak kira-kira bagaimana pembelajaran yang sudah Bapak lakukan? Ya memang yang saya rasakan untuk di kelas 10 KKR ini saya kurang dekat ya. Pertama saya agak sungkan karena saya menghafal nama agak sulit yang menghafal nama itu kalau harus panggil nama menyesuaikan takut salah nama malu gitu kan, jadi agak sulit. Jadi saya agak sedikit memanggil ke anak-anak gitu kan, jadi itu yang mungkin justru malah kurang akrab gitu ya. Mungkin itu sih terkait materi. Memang saya ada materi itu dalam bentuk sumber materi ya Bu ya. Sumber materi itu kan ada dalam bentuk buku, ada juga dalam bentuk link, buku PDF gitu. Tapi walaupun ada buku itu tetap saya jelaskan karena khawatir kalau hanya membaca saja mereka salah tafsir gitu. Jadi ada penjelasan gitu. Itu mungkin perburukan saya yang saya rasakan kurang dekat dengan siswa. Kemudian setelah Bapak mengetahui di proses pembelajaran yang kemarin kurangnya di mana, apa yang akan Bapak lakukan berikutnya? Ya, yang pertama supaya kita akrab ya harus sering-sering mengabsen. Yang jelas mengabsen itu harus harus dilihat wajahnya, kemudian bila perlu kita punya daftar nama siswa itu termasuk fotonya biar kita hafal gitu kan. Mungkin itu sih mungkin tindak lanjutnya untuk mencemuskan atau mengakrab dengan siswa ya. Terkait dengan pembelajaran yang kemarin Pak, kalau kita merefleksikan dalam diri kita sendiri, selain kurang sedikit berakrab dengan siswa, adalah hal lain kira-kira yang ingin Bapak tingkatkan lagi? Yang pertama terkait karena ini pertama kali menggunakan aplikasi, saya juga harus bisa menggunakan aplikasi tersebut sehingga bisa membimbing siswa gitu. Saya berusaha untuk semahir mungkin sehingga nanti memberikan masukan ke siswa, ini sudah bagus, ini yang masih kurang, mungkin itu saya akan meningkatkan kemampuan menggunakan aplikasi itu. Kemudian ya materinya mungkin lebih dikembangkan lagi ya, selain di buku mungkin ada buku-buku yang lain yang sesuai. Ada hal lain lagi Pak yang ingin dikembangkan? Yang ingin dikembangkan yang jelas motivasi belajar harus tetap meningkat. Sampai karena motivasi belajar itu penting karena siswa yang termotivasi itu materinya akan lebih cepat diserap daripada yang tidak ada motivasi dalam belajar. Luar biasa sekali, Bapak sudah bisa menemukan permasalahan yang ada pada saat pembelajaran kemarin. Kemudian Bapak sudah mencoba membuat rencana apa yang akan dilakukan untuk memperbaiki proses pembelajaran yang di kelas, yang lebih berfokus kepada siswa. Setelah rencana itu Bapak susun, kira-kira adakah komitmen yang ingin Bapak lakukan? Iya, memang rencana itu sudah menjadi anjuran dari semua ahli pendidikan ya. Tentu rencana itu akan saya buat dan sebisa mungkin untuk dilaksanakan, untuk diaplikasikan. Kalaupun nanti ternyata di lapangan ada penyesuaian itu karena kondisi tertentu, mungkin akan dilakukan penyesuaian improvisasi. Untuk rencana implementasinya seperti apa Pak terkait dengan rencana yang sudah Bapak susun tadi? Untuk implementasinya Mas akan di dalam desain pembelajaran, rencana pembelajaran itu akan dibuat sedetail mungkin ya, sehingga saat pelaksanaan nanti tinggal ngikutin yang sudah direncanakan itu. Luar biasa Pak, Bapak sudah menemukan masalah sudah ditemukan, rencana sudah disusun dan implementasi dan serta komitmen ke depannya sudah kita sudah ditentukan sesuai dengan versi Bapak sendiri. Oke, terima kasih Bapak sudah bersedia untuk diobservasi. Ya, saya terima kasih buat memberikan
evaluasi kepada saya itu sangat penting untuk peningkatan saya, terutama ya kalau pembelajaran kita semakin baik, insya Allah kan siswa kita juga output semakin baik. Oke, terima kasih Pak untuk apakah kita kesimpulan Pak dari proses kita diskusi dari pra observasi, kemudian kita observasi, kemudian kita melakukan diskusi, kira-kira apa yang bisa Bapak simpulkan? Dengan adanya evaluasi dan observasi ini, saya lebih tahu lagi kekurangan dan bagaimana yang harus ditingkatkan itu, sehingga dapat meningkatkan semangat saya untuk bekerja selanjutnya, untuk mengajar selanjutnya. Terima kasih Pak Imron atas waktunya. Kita ketemu lagi di pembelajaran di semester berikutnya. Mudah-mudahan kita bersama-sama membuat perubahan di sekolah meskipun sedikit. Kalau bersama-sama akan ada sebuah perubahan yang nyata. Bagaimana kita mengimplementasikan pembelajaran yang berfokus pada siswa. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu. Ya. Terima kasih Bu. Serta menghadirkan motivasi internal sebagai individu yang pembelajar berkelanjutan sebagai upaya mewujudkan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Demikian aksi nyata yang telah saya lakukan. Salam guru penggerak.